Pasalnya, Prabowo Subianto berhasil membuat gebrakan yang luar biasa. Sang presiden diketahui ingin membuat Indonesia sebagai negara yang menghasilkan nuklir. Mendengar hal ini, negara-negara benua Eropa langsung panik. Selain itu, rencana Pak Prabowo ini juga didukung oleh Rusia dan juga Kanada. Penasaran kisahnya seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah klik video ini. Jumpa lagi di Ado Reaction. Kita lanjut lagi lur membahas tentang Bapak Prabowo, presiden kita lur. Kali ini Turki Inggris dibuat kaget. Prediksi Prabowo tentang perang nuklir Eropa mulai jadi kenyataan. Gimana kelanjutan beritanya? Langsung aja kita cek video sama-sama lur. Cek it out. Dipuji media Turki. Prabowo Subianto punya 1001 cara untuk memajukan Indonesia di semua bidang. Termasuk yang menjadi fokus sang presiden adalah sektor energi. Terbukti Pak Prabowo punya rencana jangka panjang untuk membangun pembangkit listrik. Namun kali ini bukan yang biasa, melainkan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Langkah besar ini pun langsung membuat publik tanah air terkejut. Pasalnya, Pak Prabowo mempercepat pembangunan PLTN dari target 2032 menjadi 2029. Selain itu, RI1 bertekad kalau Indonesia bisa bebas dari pembangkit listrik tenaga fosil pada 2040 mendatang. Bahkan bukan cuma PLTN, Pak Prabowo juga bakal banyak reaktor nuklir lainnya. Sampai 2040, kita akan membangun tambahan 75 gigawatt listrik berbasis energi terbarukan, termasuk pembangkit listrik tenaga air, geotermal, pembangkit listrik tenaga surya, dan pembangkit listrik tenaga angin. Ditambah 5 gigawatt energi nuklir dan 70.000 km sirkuit jaringan transmisi. Omongan Pak Prabowo ini pun turut membuat dunia internasional berdecak kagum. Pastilah. Salah satu yang paling awal menyoroti kabar ini adalah Evri Magaci. Media asal Turki ini menyanjung Pak Prabowo yang punya ide visioner. Ex-Danjen Kopassus ini dinilai sadar akan pentingnya beralih ke sumber energi terbarukan. Program PLTN Presiden Prabowo diharapkan bisa memberikan kontribusi signifikan terhadap pengurangan emisi karbon. Dan pilihan tenaga nuklir mencerminkan pengakuan Indonesia akan kebutuhan mendesak untuk beralih ke sumber energi yang lebih bersih. Bunyi laporan Evri Magaci. Media yang berkantor di Istanbul ini pun menyebut Pak Prabowo sebagai pemberani yang cerdas. Pasalnya, proyek PLTN bukanlah hal yang mudah. Bahkan Ukraina dan Jepang pernah gagal. Berhasil buat Inggris kagum. Keren ya. Ambisi Pak Prabowo untuk membangun fasilitas nuklir mendapatkan apresiasi dari publik Inggris. Negeri Ratu Elizabeth dibuat terkejut oleh manuver RI1 yang sangat berambisi mewujudkan ambisinya. Salah satu pujian tersebut hadir dari media kenamaan yakni Reuters. Mereka menyoroti gebrakan Pak Prabowo yang langsung meminta bantuan dari Rusia. Presiden terpilih Indonesia, Prabowo mengatakan ingin memperkuat hubungan dengan sahabat karib Rusia. Tulis headline berita Reuters. Reuters menyanjung kegigihan sang presiden yang mampu menggandeng negeri beruang merah demi mencapai ambisinya. Seperti diketahui, Rusia merupakan kekuatan nuklir terbesar di dunia. Namun Pak Prabowo mampu meyakinkan Vladimir Putin untuk menyokong pembangunan nuklir di Indonesia. Prabowo juga menyatakan niatnya untuk melanjutkan kemitraan di bidang pertahanan dan energi nuklir, serta mengirim pelajar Indonesia ke Rusia untuk belajar kedokteran. Tulis media asal Inggris tersebut. Rencana Pak Prabowo juga sempat menjadi pembicaraan media asal Asia Tenggara yakni di Investor. Media asal Vietnam ini menyorot ambisi RI1 yang didukung langsung oleh Amerika Serikat. AS akan mendukung Indonesia dalam pengembangan reaktor nuklir modular kecil. Tulis headline berita di Investor. Namun, kerjasama ini diprediksi akan sulit untuk direalisasikan. Hal ini dikarenakan perjanjian tersebut dikeluarkan negeri Paman Sam di era kepemimpinan Joe Biden. Donald Trump yang saat ini menjabat sebagai presiden dianggap akan mengubah arah kebijakan. Apalagi hubungan Trump dengan Prabowo semakin panas setelah Indonesia bergabung ke BRICS. Ya lur ya, itu sangat luar biasa kalau misalnya Pak Presiden menggunakan tenaga nuklir itu sangatlah keren lur ya, karena memang dulu Cina pun pernah gagal ingin mengembangkan teknologi ini lur ya, tapi Indonesia dikagumi oleh Inggris dan juga Turki karena berani untuk mencoba membangun
pembangkit listrik tenaga nuklir ini lur, itu adalah suatu keberanian dari seorang Bapak Prabowo dan juga kecerdasan dari orang Bapak Prabowo ingin mensejahterakan rakyatnya lebih-lebih lagi lur ya. Dan juga hubungan antara Bapak Prabowo dengan juga Vladimir Putin sangatlah dekat sekali lur, kalau kita lihat dengan pertemuan mereka tadi, mereka sangatlah akrab sekali lur ya, seperti sahabat lama. Dan juga kita tahu sendiri Rusia adalah negara yang terbesar lur ya, yang sangatlah besar, yang menguasai energi dari nuklir itu sendiri lur ya. Dan juga Bapak Prabowo punya ambisi untuk mengirimkan anak didik Indonesia ke Rusia untuk belajar tentang nuklir. Itu sangat luar biasa lur ya, Indonesia akan menjadi semakin ditakuti oleh negara-negara Eropa dan juga Asia. Indonesia akan bangkit kalau menurut gua lur, dipegang oleh dengan Bapak Prabowo ini. Kita lanjut lur. Didukung penuh Rusia. Pastilah itu ya. Yang bilang tadi, ini persahabatan. Hubungan Indonesia dan Rusia semakin harmonis setiap tahunnya. Kali ini Indonesia resmi mendapat dukungan dari negeri beruang merah, terutama di sektor energi nuklir, infrastruktur, dan pendidikan. Bahkan Presiden Rusia pernah mengadakan pertemuan dengan Presiden Prabowo pada Juli 2024 lalu. Saat itu Ketua Umum Gerindra tersebut masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo menegaskan bahwa kabinetnya akan memprioritaskan ketahanan energi. Kami terbuka untuk lebih banyak partisipasi Rusia dalam perekonomian kami. Di bidang energi nuklir, kami telah berdiskusi dengan lembaga Anda, dengan Rosatom, tentang kemungkinan kerjasama di bidang ini. Bahkan reaktor modular kecil dan juga reaktor utama. Kata Prabowo ke Presiden Putin. Gak perlu pikir panjang, Putin langsung menyatakan kesiapan negeri beruang merah tersebut mendukung Indonesia. Pasalnya ketertarikan mereka sudah ada sejak tahun 2022 lalu. Banyak perusahaan kami, termasuk perusahaan energi, beroperasi di Indonesia. Izinkan saya menekankan bahwa Indonesia adalah salah satu mitra utama kami di Asia Pasifik. Ujar sang presiden ketika menyambut Presiden Joko Widodo pada Juni 2022 lalu. Rencana ambisius Putin dan Prabowo sontak menarik perhatian media internasional. Media asal Arab Saudi, Arab News, turut memuji upaya Prabowo yang terus berupaya memajukan Indonesia. Indonesia telah berupaya mengembangkan tenaga nuklirnya sebagai bagian dari rencana transisi energi terbarukan negara ini dan upaya untuk mencapai emisi nol bersih pada tahun 2060, tulis Arab News. Hal ini wajar mengingat Indonesia memang sudah memiliki 3 reaktor nuklir, namun ketiganya digunakan untuk penelitian dan belum memproduksi secara penuh. Tapi walaupun gimana juga kita harus menghargai rencana dari sebelumnya ya. Berarti dari Bapak Jokowi sebelumnya telah merencanakan untuk pembangunan tenaga nuklir ini. Tapi dengan digantinya Bapak Prabowo dengan Bapak Presiden Prabowo, kali ini benar-benar mau terrealisasi lur ya, dengan membuat sumber daya listrik dari bahan nuklir ini. Dan Rusia pun sangatlah bangga dan juga sangatlah mendukung penuh lor ya kebijakan dari Bapak Prabowo yang luar biasa ini. Gue yakin Bapak Prabowo selalu berusaha untuk rakyat Indonesia, bukan untuk dirinya sendiri, karena memang Bapak Prabowo ingin sekali mensejahterakan rakyat Indonesia lor ya, khususnya seperti kita ini. Dan Bapak Prabowo sangatlah tegas dalam bidang apapun dan juga sangat pandai dan juga cerdas untuk perekonomian, persahabatan, dan juga keberanian Bapak Prabowo sangatlah dipuji oleh negara-negara Eropa dan juga Asia lur ya. Karena memang kita tahu Bapak Prabowo sendiri adalah seorang mantan Jenderal Kopassus lur ya, yang memang terdidik dengan mental yang kuat. Kita lanjut lur. Mendapatkan bantuan dari Kanada. Kanada pun ya mendukung ya. Dukungan terhadap ambisi Pak Prabowo nggak cuma disuarakan negara-negara Eropa. Pasalnya, otoritas Kanada juga siap memberikan bantuan penuh. Bahkan negeri Seribu Danau ini diklaim mempunyai visi dan misi yang sama dengan Pak Prabowo. Pemerintah Indonesia sendiri ingin menghubungkan energi nuklir ke dalam jaringan listrik. Langkah ini diambil pemerintah sebagai bagian dari strategi energi terbarukan. Dewan Energi Nasional menargetkan beroperasinya pembangkit listrik tenaga nuklir pada tahun 2032.
Oh, mantap. Nantinya proyek tersebut akan berkapasitas sekitar 250 sampai 500 megawatt. Wow, Selain itu, PLN juga membidik terwujudnya kapasitas PLTN sebesar 5 gigawatt pada tahun 2040 mendatang. keren. Rencana ini sejalan dengan ambisi Kanada untuk mendukung penggunaan energi terbarukan. Bahkan, negara asal benua Amerika itu berniat melakukan investasi demi masa depan berkelanjutan. Hal Keren. ini disampaikan langsung oleh Mary Ang selaku Menteri Promosi Ekspor, Perdagangan Internasional, dan Pembangunan Ekonomi Kanada. Energi bersih adalah spesialisasi Kanada, dan teknologi nuklir menghadirkan peluang nyata untuk berkolaborasi, ungkap politikus 55 tahun tersebut. Berbagai kerjasama yang dilakukan Pak Prabowo merupakan persiapan untuk menghadapi ketegangan di Eropa. Pasalnya, politikus 73 tahun itu khawatir dengan kelangsungan hidup tanah air. Pak Prabowo memprediksi adanya kemungkinan perang nuklir dalam waktu dekat. Bahkan hal tersebut divalidasi oleh para pengamat yang menganggap perang nuklir akan terjadi. Saudara-saudara, dalam kondisi penuh ketidakpastian, di mana hitungan sekarang adalah di Eropa terjadi kurang lebih 17% kemungkinan perang nuklir. Oh, Ini pengamatan prediksi pakar banget di ini ya. Eropa. Tegas RI1. Jadi begitulah cerita kekaguman asing dengan ambisi Pak Prabowo untuk Luar biasa banget loh ya, Bapak Prabowo sudah memprediksikan akan terjadinya perang nuklir di dunia ini. Karena memang prediksi-prediksi ini dikuatkan oleh para peneliti dunia lur ya. Karena memang dunia kali ini tidak sedang baik-baik saja, perang di mana-mana lur. Tapi dengan keberanian dan juga kecerdasan Bapak Prabowo ingin sekali melindungi bahasa Indonesia dari konflik yang akan terjadi nanti lur ya. Terutamanya pada saat perang nuklir nanti, Bapak Prabowo mengantisipasi sekali Indonesia jangan sampai kena dampaknya. Karena mungkin itu kalau misalnya Indonesia kena dampaknya akan sangatlah menderita lur ya. Makanya Bapak Prabowo dengan cerdasannya langsung mengambil langkah-langkah yang bisa melindungi bangsa Indonesia ini sendiri. Luar biasa banget, kita patut bangga dan juga terima kasih sekali kepada Allah Subhanahu wa taala telah mengirimkan Bapak Prabowo untuk Indonesia dan menjaga marwah Indonesia di seluruh dunia lur ya. Menjadi negara yang sangatlah ditakuti mungkin kali ini lur ya oleh negara-negara lain. Apalagi sekarang bangsa Indonesia telah bergabung di BRICS, itu semakin kuat dan semakin jadi sorotan dunia dan juga semakin ditakuti oleh negara-negara Uni Eropa maupun Amerika. Luar biasa banget. Sekian Resen Rego kali ini lur, kurang lebih gue minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.